Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisitu Solihah, guru di SDN Ciburial 1, Kabupaten Pandeglang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching kegiatan pembelajaran secara daring. Peer teaching ini memuat rangkaian pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak Ibu Ani. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Rita datang pertama ke kelasnya. Jadi Iya, Bu. Mbak Rita boleh memimpin doa. Silahkan pimpin doa Iya, Ibu. teman-teman ya. Teman-teman, Ibu Guru, ayo kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Rita sudah memimpin doa. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita harus memimpin doa. Kita harus berdoa untuk kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Dan agar ilmu yang kita peroleh juga bermanfaat tentunya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya akan Ibu tanyakan kabar anak-anak hebat Ibu semua hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat semuanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini, Ibu kemarin kita bersama-sama sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang sudah ikut upacara, yang sudah ikut perlombaan, semoga tetap semangat ya ikut belajarnya. Semangat. Semangat Bu, menang lomba. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran yang inti, Ibu ingin bertanya, hayo, siapa yang masih ingat pelajaran hari kemarin sebelum kita libur? Saya Bu Guru. Saya Bu. Ya, silakan Kak Umang, apa? Ciri-ciri tumbuhan pada habitatnya Bu Guru. Wah, betul sekali, hebat ya. Ayo, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh ciri-ciri tumbuhan dengan habitatnya, berdasarkan habitatnya. Silahkan, Mbak Iwong mau? Ya, saya Bu. Ya, tumbuhan Contoh apa? itu Bu, kaktus Bu. Ya, kaktus kan di tempat kering Bu. Itu daunnya mengecil Bu, jadi duri, terus batangnya menggembung, isinya air. Isinya air. Tepat sekali Mbak Iwong ya. Terima kasih jawabannya Mbak Iwong, Mbak Komang. Nah, benar sekali ya. Pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Pada kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya atau dengan habitatnya dan cara tumbuhan melindungi diri. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang cara menggali informasi dari sebuah teks bacaan sejarah. Seperti itu. Semangat. Coba Semangat Ibu. Ibu cek semangat dulu ya. Kita bersama-sama tepuk semangat. Ibu pandu ya. Tepuk semangat. Ibu senang sekali melihat anak-anak hebat Ibu ceria seperti ini. Iya, baik. Kalau begitu Ibu share screen materi pelajaran kita kali ini ya. Sebentar. Nah, Ibu sudah share, apakah ada
Yang sudah melihat? Sudah muncul? Belum lihat, Bu. Mana, Bu? Iya, sedang proses ya. Tunggu ya. Ya, Bu. Apakah sudah muncul? Iya, sudah Sudah, muncul. Bu. Bagus, Bu. Iya dong. Ya, Itu Mbak Iwo itu yang tengah. Oh iya. Aku yang indir itu. Iya, Ibu minta konsentrasinya dulu sebentar ya. Pada kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ibu punya gambar. Perhatikan gambarnya. Ayo, gambar apa ini? Gambar si anak-anak Bu Guru. Gambar anak-anak bergandengan, Bu Guru. Ya, berarti belum berganti. Ada yang melihat gambar tumbuhan? Ada Bu. Ada Bu Guru. Daunnya Bu Guru. Di Tumbuhan atas. apa? Ya? Tumbuhan? Gambar bambu. Bambu, ya. Kira-kira pohon bambu di mana biasa tumbuh? Tempat tumbuhnya di mana ya? Jadi Kebun, Bu. Di kebun, betul. pinggir sungai Bu. Lalu, apakah ada ciri-ciri yang dimiliki oleh pohon bambu? Itu, Bu, daunnya Apa coba? gatal, Bu. Gatal ya? Ya, Ya. Bu. Apakah yang gatal hanya di bagian daun? Batangnya Batangnya punya seret-seret Bu. Ya, iya. Batangnya seret-seret. Ya, betul. Nah, anak-anak, bagian dari bambu itu yang membuat gatal adalah bulunya. Bulu pada bambu merupakan cara tumbuhan ini untuk melindungi diri. Memangnya bisa melindungi diri? Bisa, karena kita akan mempelajari cara tumbuhan melindungi diri pada pembelajaran ini. Semangat ya! Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tumbuhan beradaptasi sesuai dengan habitatnya? Apakah tumbuhan bisa melindungi diri? Jika iya, bagaimana caranya? Nah, anak-anak, pertanyaan ini akan kita jawab melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nanti kita akan menemukan jawabannya di akhir pelajaran. Anak-anak, seperti kita tahu bahwa tumbuhan bambu memiliki pertahanan diri, cara melindungi diri. Dan pohon bambu hidup di kebun atau tempat yang kering, lembab. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini silahkan simak video berikut, video tentang adaptasi dengan lingkungannya, adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Silahkan disimak ya. Nah, setelah menyimak video tadi, kira-kira anak-anak sudah menemukan tidak adaptasi tumbuhan dan lingkungannya? Dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa adaptasi adalah cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik untuk mempertahankan keadaan dirinya maupun untuk mencari makan, seperti itu. Berdasarkannya di video tadi, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Apa saja? Yang pertama ada hidrofil atau tumbuhan yang hidup di daerah berair. Air Bu. Lembab Bu. Ya. Ya. Kemudian ada higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Kemudian ada xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang Kering. Kering, Bu. Ya. Sekarang anak-anak silahkan duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan.
Tadi sudah Ibu Ya, Bu. bacakan. Iya, Bu. Iya, Bu Guru. Sore aku sama Mbak Dian. Berdasarkan ya, Oke, tos. ya. Pembagian kelompok berdasarkan dengan tempat tinggal. Ya, betul. Dengan tempat tinggal ya. Ya, Bu. Nah, setiap kelompok Ibu akan bagikan lembar kerja atau LKPD. LKPD ini silahkan diisi. Jangan lupa perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Petunjuk pengerjaannya silahkan diisi dengan jenis tumbuhan berdasarkan habitat, kemudian dengan contoh tumbuhannya beserta ciri yang dimilikinya dan manfaat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Iya, Bu. Ayo Mbak Dian. Ayo. Iya, teman-teman. Ayo kita. Jangan lupa hasil diskusinya tulisan pada LKPD ya. Tulis nama anggota kelompoknya dan seterusnya. Silahkan Ibu beri waktu untuk mengerjakan lembar kerja. Iya, Bu Guru ini. Iya, Bu. Ya. Udah jadi, Bu. Mbak Dian, ayo nggak nulis. Temannya Ayo, ada kali Bu Guru. Depannya. Jika masih ada kendala, jika ada yang bingung, sangat boleh bertanya pada Ibu ya. Misalnya Ya, ada yang Bu. masih bingung cara pengisiannya gimana, Bu. Silakan bertanya. Ya, nanti Ibu akan bimbing untuk pengisian Ini LKPD. dia nakal Bu Guru. Dia suka ganggu. Ya. Ayo cepet. Ya. Sudah. Sudah selesai, Bu. Nah, Ibu tanya ke kelompok itu. Kelompok 2 sudah? Kelompok Udah, Bu. Udah, Bu. kelompok 3, kelompok 4. Iya. Udah hebat ya anak Ibu. Tangan. Ya, hebat sekali mengerjakannya, cepat sekali. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya, kalau sudah ada yang mengerjakan, kita koreksi bersama ya. Kita koreksi bersama, kita bahas bersama. Yang pertama tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya atau habitatnya. Ada berapa tadi? Ada Tiga, Bu. ya. Ada hidrofit, ada higrofit, dan ada xerofit. Ya. Contoh tumbuhan hidrofit, kalian tuliskan apa? Ya, teratai dan eceng gondok. Kemudian ciri khususnya yaitu memiliki daun yang lebar dan memiliki gelembung. Ya. Selanjutnya tumbuhan higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang lebat. Contohnya adalah tanaman pakis yang memiliki ciri khusus yaitu menggulungkan daun ketika masih muda. Kemudian tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya adalah tumbuhan kaktus dan lidah buaya atau tumbuhan yang tumbuh di Timur Tengah. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus apa, Mbak Iwon? Tadi yang dituliskan di LKPD-nya? Daunnya bentuknya duri, Bu. Iya, betul. Daunnya berbentuk duri dan tebal. Ya, Nah, Batangnya, Bu. ya. Batangnya besar. Ya. Anak-anakku yang hebat, ternyata ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan ada manfaatnya loh.
ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa, dari yang ingin merusak, atau melindungi diri untuk mempertahankan hidupnya dengan mencari mangsa. Kita akan mempelajari cara tumbuhan melindungi diri melalui video berikut ini. Silahkan disimak. Nah, itulah dia video tentang cara tumbuhan melindungi diri. Gimana? Seru tidak videonya? Bagus Bu Guru. Ya, ini video ini membuat kalian belajar dengan menarik dan agar tidak jenuh seperti itu. Iya, Bu. Ya, dari penjelasan video tadi kita bersama-sama mengetahui bahwa tumbuhan memiliki cara untuk melindungi diri. Seperti itu ya. Cara untuk melindungi diri. Kemudian setelah menyaksikan video, kita semua menjadi tahu bahwa ternyata cara-cara tumbuhan untuk melindungi diri bisa dengan apa tadi? Dengan duri, dengan bulu, dengan ya cangkang yang keras, ya getah, racun, dengan apalagi aroma, banyak ya. Banyak sekali cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari lingkungan maupun dari predator lain. Nah, masih duduk dengan berkelompok? Masih duduk dengan kelompoknya masing-masing? Masih, Bu Guru. Masih ya. Masih dengan kelompok yang sama. Silahkan lakukan identifikasi tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Karena Ibu mengelompokkan berdasarkan tempat tinggal, tentunya rumahnya berdekatan, betul? Betul, Ya, Tuh, Mbak Dia rumah di sebelahku, Bu. ya, tempat tinggalnya berdekatan, tentu di sekitar tempat tinggal ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah. Misalnya Mbak Dian menemukan di sekitar rumahnya ada tumbuhan apa? Kelapa. Punya bambu, Bu. Ya, tumbuhan kelapa, bunga mawar, Ya, Bu. kaktus, lidah buaya. Pokoknya identifikasi sebanyak mungkin yang kalian ingat tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Setelah itu bagaimana? Setelah diidentifikasi, Ibu memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Apakah boleh, Bu, dari internet? Boleh. Boleh dari buku di perpustakaan? Boleh. Silahkan mencari Kalau sumber. tanya sama bapaknya boleh, Bu. Bapak yang mana, Ibu? Saya mau tanya Bapak yang di rumah. Bu guru atau Bapak guru yang lain boleh. Boleh ya, boleh. Dari sumber maupun tukang kebun, Bu Guru ya. Ya, silahkan cari sumber informasi yang terpercaya tentang cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Hasil dari identifikasi tadi ya. Kemudian hasilnya didiskusikan dan dituliskan pada karton yang sudah Ibu bagikan. Tadi Ibu sudah bagikan sebelum masuk ke kelas ya. Setiap kelompok Ibu bagikan karton yang besar. Fungsinya untuk menuliskan hasil diskusi tentang identifikasi tumbuhan dan tentang cara setiap tumbuhan melindungi diri seperti itu. Silakan. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ayo Mbak Dian, ayo nulis lagi Mbak Dian. Ayo. Ya, Ayo, kelompok 1 sudah, kelompok 2. Belum, Bu. Kelompok 1 sepertinya sudah nih, ya. Kelompok 1 boleh maju Masih ke bikin depan masih ya. yang banyak, Bu. Ya, kelompok Ujian 1 sudah sudah nih, selesai, tadi Bu. hebat-hebat. Kelompok 1 silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompok yang tadi ya. Hasil diskusi tentang identifikasi tumbuhan dan cara untuk melindungi diri. Silakan. Iya,
Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, sekali ya. Silahkan teman-teman yang lain, kelompok yang lain apabila ingin menanggapi atau bertanya. Ya, silahkan kelompok 2. Kelompok 2 boleh bertanya, silahkan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan dijawab oleh kelompok 1, kelompok penyaji. Iya, jawaban yang sangat bagus juga, benar bahwa tumbuhan kelapa atau pohon kelapa, buah kelapa itu memiliki cangkang yang keras. Maka pohon kelapa memiliki perlindungan diri dengan memiliki cangkang yang keras. Itu adalah bentuk perlindungan dirinya. Kemudian anak-anak, terima kasih sudah melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya. Selanjutnya kita rumuskan jawaban dari masalah yang Ibu ajukan pada awal pembelajaran tadi. Yang pertama tentang adaptasi tumbuhan. Dari tayangan video, dari hasil diskusi, maka kita dapat mengetahui bahwa adaptasi tumbuhan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya atau tempat tinggalnya. Kemudian jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya yaitu hidrofit atau tumbuhan air, higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab, dan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat kering. Kemudian, tumbuhan melindungi diri dengan berbagai cara, seperti dengan duri, getah, racun, berkamuflase, cangkang yang keras, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah pertanyaan kita di awal tadi sudah terjawab permasalahan kita? Sudah, Bu. Wah, sudah. Ya, pertanyaan kita semua sudah terjawab pada kali ini. Selanjutnya, mohon dengarkan ya. Bila beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi diri merupakan cara mempertahankan diri, bagaimana dengan bangsa Indonesia bila mendapat ancaman dari luar? Bagaimana kondisi alam, lingkungan sekitar kita bila seandainya bangsa kita belum merdeka? Apakah kita dapat merawat tanaman di sekeliling kita bila masih dijajah? Kita akan menjawab pertanyaan ini melalui langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan dibaca di dalam hati atau dibaca dengan senyap, masing-masing dibaca ya. Silahkan dibaca. Ya, Bu Guru. Nah, silahkan. Bentar, Bu. Ya. Baik, sudah cukup ya membacanya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan tentang teks ini? Mbak Rita sempat bingungan, Mbak Rita ada apa ya? Itu Bu, itu mau tanya Bu. Ya, Mbak Rita, kenapa? Itu mengapa tokoh-tokoh itu rela untuk membantu kemerdekaan ya Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Tokoh-tokoh ini rela melakukan apapun demi satu tujuan, demi satu keinginan, yaitu adalah keinginan untuk Indonesia merdeka, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka berbagai cara, berbagai upaya mereka telah lakukan. Nah, anak-anak, tokoh-tokoh ini tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, tapi karena keinginan yang kuat, tekad yang kuat, mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dalam pertanyaan Mbak Rita tadi, ada pertanyaan mengapa. Bagus sekali. Pertanyaan mengapa adalah salah satu kata tanya yang bisa digunakan untuk menggali informasi dalam teks bacaan seperti ini. Selain kata mengapa, ada kata tanya lain seperti apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat digunakan untuk menggali informasi. Contohnya kata apa dapat digunakan untuk mengetahui mengenai permasalahan atau hal yang sedang menjadi pembahasan. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk mencari informasi waktu. Siapa digunakan untuk mencari informasi mengenai pelaku atau orang. Kemudian di mana digunakan untuk
mencari informasi mengenai tempat. Kemudian bagaimana digunakan untuk mencari informasi mengenai bagaimana sebuah kejadian terjadi seperti itu. Kemudian anak-anak, Ibu juga memiliki LKPD lagi, dan ini dikerjakan secara berkelompok karena duduknya masih berkelompok ya. Ibu bagikan, silahkan isi sesuai dengan petunjuk pengerjaan pada LKPD. Silahkan ya. Di sini tertera pikiran dari teks proklamasi kemerdekaan yang sudah tadi dibaca. Silahkan tuliskan apa tuh tadi yang sudah dibahas, membahas tentang apa teks yang tadi, kemudian mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silahkan dituliskan tentunya dari hasil diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan dikerjakan ya, tetap semangat. Iya, Ibu Iya, Guru. Guru. Ya. Bu Guru. Ayo, Mbak Rita lagi. Oh, Mbak Dian, itu pensil. Kalian yang nulis ya. Ya. Capek. Kalau ada yang masih bingung mengisinya, boleh bertanya pada Ibu Guru ya. Ini nomor Ya, 1 Bu Guru. gimana, Ya, Bu? Yang nomor satunya, Ibu tidak berikan nomor, kalian boleh bebas yang mana dulu yang diisinya. Misal mau yang siapa dulu, apa dulu, silahkan. Mana yang lebih mudah ya? Dianggap lebih mudah. Ya, Bu Guru. Nah, anak-anak, sudah? Sudah? Ya, silahkan dikumpulkan ya LKPD-nya. Ya. Bagaimana tadi mengerjakannya? Apakah masih ada yang kesulitan? Atau terlalu mudah? Ya. Ya. Kalian Bu Guru. Ya, kita bahas bersama ya bahwa dengan unsur pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana, serta mengapa, kita dapat mengetahui informasi penting dari sebuah teks bacaan, betul? Apakah anak-anak semua bisa menemukan informasi penting dari teks bacaan yang tadi? Ya, Bu. Ya, sepertinya sudah paham semua. Anak-anak ibu ini memang anak-anak yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, sebelum masuk ke tahap akhir, kita kerjakan tes evaluasi dulu ya. Ibu akan membagikan lembar penilaian kepada kalian. Ibu percaya bahwa kalian adalah anak yang jujur, anak yang percaya diri. Silahkan kerjakan secara individu ya, masing-masing. Silahkan dikerjakan tesnya. Jika sudah, boleh dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rita, ini mengumpulkan pertama. Hebat sekali Mbak Rita. Iya, Bu Guru. Disusul dengan Mbak Iwong. Wah, pintar ya. Nanti Ibu akan periksa setelah ini hasil nilainya. Ya, kerjakan. Nah, anak-anak, setelah mengerjakan soal evaluasi, mari kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah menonton video, setelah berdiskusi, setelah membaca teks, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu Guru. Iya, silahkan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya, Bu, setelah tadi melihat video, membaca teks, ada kesimpulan, Bu Guru. Ternyata tumbuhan memiliki cara untuk beradaptasi dengan lingkungan dan cara untuk melindungi dirinya masing-masing agar terhindar dari pemangsa dan untuk bertahan hidup, Bu. Iya, betul sekali. Terus masih ada? Terus tadi membaca teks itu, Bu, informasi pada teks bacaan dapat digali melalui unsur apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, Bu, untuk teks tadi, Bu. Iya, terima kasih Mbak Rita. Betul sekali ya apa yang sudah disimpulkan. Anak-anak,
Ibu sangat senang sekali melihat antusias dari anak-anak hebat semua sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang Senang, Bu Bu Guru. Guru. Besok belajar lagi Bu Guru. Ya, apa yang pelajari tadi mudah ya? Mudah. Mudah. Alhamdulillah jika semuanya senang. Nah, anak-anak, kalian harus tetap semangat ya, karena pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar lagi tentang adaptasi tumbuhan seperti itu. Nah, anak-anakku, akhirnya sampailah sudah kita di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu lakukan selama membimbing kalian. Ibu tunjuk Mbak Rita ya. Mbak Rita, karena belajar dengan aktif dan penuh semangat, Mbak Rita silahkan pimpin doa untuk menutup pelajaran. Iya Bu Guru, teman-teman dan Bu Guru, pelajaran telah selesai. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih juga anak-anak. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.